Ini pembodohan namanya. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah apa? Shalom saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo, jika saudara percaya, coba ketik di kolom komentar video ini, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube, dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media. Dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya. Serta jangan lupa klik tulisan warna merah, bertulisan subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Maka dari itu, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Kita lihat tipuan-tipuan mereka ya. Di dalam Yesaya 9 nomor 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, ini ditujukan kepada Yesus. Padahal kalau kita melihat lambang pemerintahan ada di bahunya, coba kita tanya, pemerintahan apa yang dipimpin oleh Yesus sampai di bahunya itu ada lambang pemerintahan? Ini pembodohan namanya. Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah apa? Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, Baginda. Saudara, berikut adalah penjelasan dari Bapak Bambang Nursena tentang hal ini, dan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena berikut terlihat jelas bahwa Juma tidak mengerti Alkitab, hanya sekedar copot ayat. Mari langsung saja kita lihat videonya, dan kembali lagi pastikan share video ini setelah menonton. Saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasal 29. Kitab Nabi Yesaya pasal 29 mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 16. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang buta, tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai, apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca, sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang mentakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi.
Celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan dan pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutar balikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama dengan tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat kita. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana tadi kita membaca kitab Kidung Agung pasal 5 ayat 16 yang disalahpahami oleh orang non-Kristen yang ditafsirkan sebagai nubuat akan datangnya nabi akhir zaman, maka ayat ini juga sering disalahpahami oleh mereka dan ditafsirkan sebagai nubuat akan kedatangan nabi yang buta huruf. Dalam hal ini adalah nabi umat Islam, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ketika saya membahas ini sama sekali saya juga tidak ingin mengkonfrontir dengan agama lain, tetapi ini adalah forum kita sendiri di gereja. Berhak dong kita menyampaikan perspektif kita sendiri kepada orang-orang Kristen, karena ayat ini sering dicomot untuk kepentingan dakwah agama lain. Maka kita mesti mempertanggungjawabkan kepada intern kita sendiri apa sebetulnya makna ayat ini bagi kita dan bagaimana kita melihat deskripsi sejarahnya yang panjang. Di dalam teks bahasa aslinya kita bisa mengikuti misalnya ayat ini di dalam bahasa aslinya. Ya, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termaterai. Konteksnya ayat ini, bila kitab itu dibaca oleh orang yang tahu membaca. Tapi kemudian ayat 12, ya, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Nah, teks ini kemudian diartikan, nah tentu di otak-atik gathuk ya, ini adalah menubuatkan kedatangan nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad ketika menerima wahyu di Gua Hira, katanya. Karena dalam teks ini bahasa Ibrani juga kata kara. Kara itu bacalah. Kara nazeh. Bacalah ini. Ve amar yadati seper. Saya buta huruf, saya tidak tahu kitab, kira-kira seperti itu. Sefer itu adalah kitab. Nah, dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab juga digunakan kata-kata iqra hadza. Nah, kalau itu di otak-atik yang itu menarik. Waktu seperti yang dikisahkan oleh sejarawan muslim namanya Ibnu Hizam yang menulis buku judulnya Sirah Nabawiyah. Ketika Muhammad itu ada di Gua Hira, ditemui oleh sosok malaikat, ya, kemudian disuruh membaca. Bunyinya juga bacalah, iqra. Lalu Muhammad menjawab, ma'ana bikhori, ma'ana bikhori, aku tidak membaca. Sampai 3 kali kemudian didiktekan oleh malaikat itu, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, saudara-saudara, mirip sekali.
Apakah kemiripan ini kemudian dijadikan landasan bahwa orang yang dinubuatkan dalam teks ini adalah Nabi Muhammad? Baik, kita akan membaca teks aslinya ya, di dalam bahasa Ibrani. Watehi lahem hasud hakol bedibre hasefer hekatum jitanu oto el yudi alimor kara nazeh vi amar lo ukal. Kira-kira teks ini kalau diberikan kepada orang yang tahu membaca, baiklah baca ini, kara nazeh, bacalah teks ini. Maka jawabnya, aku tidak dapat membaca. Karena apa? Karena kitab itu tertutup, termaterai. Nah, kata katum, kotam, itulah yang disebut materai. Makanya ada ungkapan kutmata dalam bahasa Aram. Kita ingat juga kemarin saya sampaikan bahwa seorang pendiri agama Manikianism yang dikenal dengan Nabi Mani, kitabnya adalah Evangelion de Mani, itu pada abad ketiga. Mendirikan agama yang namanya Dinanuhra, menyebut dirinya bahwa dia adalah penutup nabi-nabi, kutmata de nabiye, atau penutup rasul-rasul atau materai rasul-rasul, yang dikenal the seal of the apostle. Dalam bahasa Aram, bukan Arab ya, Aram itu adalah kutmata de sliche. Jadi kata katam dalam bahasa Ibrani itu sering muncul sekali. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, misalnya diungkapkan dalam kitab Kidung Agung. Jadi kitab itu termaterai berarti kitab itu tertutup, tidak bisa dibaca. Makanya kalau disebut kutmata deslike, penutup nabi-nabi. Nah, ungkapan Aram itulah yang kemudian ditemukan paralelnya dalam bahasa Arab, kata munnabiyin, penutup nabi-nabi atau materai nabi-nabi. Itu digambarkan tentang apabila diberikan ibarat itu kitab itu nggak bisa dibaca. Karena apa? Bagi orang sekalipun dia bisa membaca, karena kitab itu tertutup. Lalu ayat 12 baru diungkapkan, bagaimana kalau kitab itu diberikan kepada orang yang bisa membaca? Maka wanitan haseper al-asyar lu yadak sefer, apabila diberikan kepada orang yang tahu sefer, tahu kitab, tahu tulisan, lemor dengan dikatakan kara nazeh ya, kalau Arabnya ikhra ada, bacalah itu, fi amar, maka jawabnya yadati sefer, saya tidak kenal kitab, saya tidak bisa membaca. Ini tidak ada hubungan sama sekali dengan nubuat akan datangnya Nabi. Ya, teks ini berbicara tentang penghakiman kota Yerusalem lewat serangan seorang raja namanya Sanherib dari Asyur. Dan ini bukan nubuat, bukan memprediksi tentang zaman yang akan datang, tetapi bicara tentang penghakiman atas kota Yerusalem. Karena apa? Karena nabi-nabi, utusan-utusan Tuhan yang mestinya dia bisa menjadi juru bicara Tuhan melalui sabda yang diberikan kepadanya, melalui penglihatan yang diberikan kepadanya, itu ternyata tidak melakukan. Begitu juga para pelihat, para ro'eh, tidak bisa melihat. Maka dalam ayat 10 dikatakan, sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Siapa yang dikatakan kamu tidur nyenyak? Itu matamu, yakni para nabi. Para nabi-nabi yang tidak sejati, para nabi-nabi yang muncul di kalangan orang-orang Yehuda,
tetapi sesungguhnya hanya menggunakan profesi rohani itu untuk tidak sesuai perbuatan mereka dengan apa yang dirancangkan Tuhan. Makanya matamu, yakni mata para nabi, telah dipejamkannya, telah dipejamkan oleh Tuhan. Dan mukamu, karena kalau melihat kan pakai muka ya, muka itu pun para pelihat, para roeh itu dalam bahasa aslinya telah ditudunginya, telah ditutupinya. Karena apa? Bangsa ini telah memilih bahwa mereka beriman itu bukan karena dia benar-benar beriman dengan tulus hati, dengan mendengar suara Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan, tetapi ibadah mereka hanya hafalan, ibadah mereka hanya ritual yang kering, yang tidak menyentuh hati, menyentuh pikiran, menyentuh segenap kehidupannya untuk menjadi pengabdi kepada Tuhan. Maka percuma lagi bangsa ini, kira-kira seperti itu konteksnya. Percuma lagi bangsa ini ada banyak nabi-nabi atau ada banyak pelihat-pelihat, tapi visi mereka seolah-olah itu hanya disalahgunakan sehingga seperti ditudungi, sekalian ditudungi. Karena apa? Karena mereka tidak lagi bisa menjadi juru bicara Tuhan dari apa yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka, karena telah dipejamkan mata mereka, yaitu mata nabi-nabi tadi, atau karena telah ditudungi muka mereka sehingga roeh atau para pelihat tidak bisa melihat lagi kebenaran. Nah, karena itu baru ayat 11 dikatakan, maka bagimu penglihatan atas semuanya itu yang diberikan Tuhan itu seperti sebuah kitab yang termaterai, kitab yang digembok, kitab yang tutup, sehingga kalaupun dia bisa membaca, dia tidak bisa membaca lagi karena kitab itu sudah digembok, sudah ditutup, sudah dimaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada nabi-nabi, para pelihat yang bisa membaca, maka dia tidak bisa membaca kitab itu. Yang tidak bisa membaca, aku tidak bisa membaca. Yang bisa membaca, aku juga tidak bisa membaca karena kitabnya termaterai. Nah, konteksnya apa sebetulnya firman Tuhan ini? Kita bisa melihat pada perikop secara keseluruhan. Jadi sekali lagi, ketika saya mengatakan ini tidak ada hubungannya dengan kisahnya Nabi Muhammad menurut ajaran Islam yang sering kemudian dikait-kaitkan, ini bukan berarti saya tidak menghormati agama Islam. Tidak. Karena ini kitab kita yang dipakai oleh orang Islam untuk membenarkan, mencari pembenaran ajaran Islam. Maka saya berhak memberikan klarifikasi konteks kitab ini seperti apa. Lembaga Alkitab memberikan judul pasal 29, Yerusalem terkepung tetapi diselamatkan. Ayat pertama, celakalah Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan silih berganti. Aku akan menyesakkan Ariel sehingga orang mengerang dan mengaduh, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Ariel itu bahasa Ibrani, artinya singa Tuhan. Disinilah menunjuk kepada singa Yehuda. Ini gambaran tentang kota Daud, yaitu kota Yerusalem. Kota Yerusalem yang tidak ideal lagi di mata Tuhan, tapi kota yang sering memberontak terhadap Tuhan. Bahkan ketika ada banyak rohaniwan, banyak nabi-nabi, banyak pelihat, tapi sesungguhnya mata mereka seolah-olah sudah tertutup. Muka mereka seolah-olah tertudungi karena mereka hanya membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, tapi tidak pernah bisa melaksanakan. Kalaupun dia melakukan ibadah, itu hanya ibadah hafalan yang tidak membawa perubahan dalam kehidupan rohani mereka. Maka dalam konteks inilah, mulai tahun 701 Tuhan mengirimkan
seorang raja Asyur yang namanya Sanherib untuk menyatakan murkanya atas kota Yerusalem. Namun toh kota Yerusalem akhirnya dilepaskan. Dan ini terjadi pada zaman Nabi Yesaya. Maka di sini Yesaya itu menjadi sumber primer, karena Yesaya hidup dalam beberapa zaman, dan ini terjadi pada zaman Hizkia. Nah, saudara-saudara, dia menjadi saksi mata Nabi Yesaya yang menulis ini. Karena dia saksi mata, maka dia sumber primer kalau ngomong sejarah. Ketika Raja Hizkia itu mengadu pada Tuhan, memohonkan bagaimana bangsanya atau kota suci Yerusalem atau ibu kota negara Yehuda itu telah mendurhaka kepada Tuhan karena para rohaniwannya, para pelihatnya, para nabinya tidak peka lagi melihat kehendak Tuhan. Maka kemudian Raja Asyur yang bernama Sanherib itu kemudian mengepung kota Yerusalem. Ketika Yerusalem itu dikepung, dan ini juga bukan hanya omongannya Alkitab loh saudara-saudara, ini juga ada dalam prasasti yang langsung diterbitkan, yang langsung ditulis pada zamannya Sanherib, yang dikenal dengan inskripsi atau prasasti Prisma Sanherib. Bapak Bambang Nursena di video tadi, dan ini merupakan jawaban secara tidak langsung terhadap pernyataan Juma yang mengatakan bahwa yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya adalah Nabi Muhammad. Nah, saudara Tuhan, Bapak Bambang Nursena di cuplikan video tadi menjelaskan bahwa yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya ini bukan Nabi Muhammad, tetapi Yesus Kristus. Ya, nubuat Yesaya untuk Yesus Kristus bahwa Yesus akan datang ke dunia ini dan lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan dia disebut sebagai raja yang kekal seluruh Tuhan, ya. Dan dari sini kita boleh mengerti bahwa pengetahuan Bapak Bambang Nursena jauh lebih hebat dibanding Juma. Ternyata dari penjelasan Bapak Bambang Nursena bisa kita simpulkan bahwa ternyata Juma ini hanya copot ayat Alkitab. Dia hanya mengutip-ngutip ayat Alkitab, ya, dengan semaunya saja. Dia menafsirkannya sesuka hatinya, lalu mengatakan bahwa ayat Alkitab di dalam Yesaya itu menubuatkan tentang nabinya yang akan datang, yaitu Nabi Muhammad. Namun saudara dalam Tuhan, penafsirannya sangat tidak sesuai, sangat salah, dan tidak seperti penafsiran pada umumnya. Intinya bahwa, ya, Nabi Muhammad tidak dinubuatkan di dalam Alkitab, entah itu di kitab Yesaya ataupun di kitab lain. Yang dinubuatkan di dalam Alkitab adalah Yesus Kristus, terutama di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Lama, ya, misalnya di dalam kitab Yesaya tadi. Itu menubuatkan tentang kedatangan Mesias, kedatangan Yesus Kristus. Dan kita sudah mendengarkan jawaban dari Bapak Bambang Nursena, ya, bahwa Yesus Kristuslah yang dinubuatkan oleh Yesaya, dan Yesus Kristuslah yang datang sebagai Raja, sebagai Bapa yang kekal, dan sebagai seorang yang memerintah atas dunia ini. Nah, saudaraku dalam Tuhan, apa tanggapan saudara setelah mendengarkan kedua cuplikan video tadi, baik cuplikan video Juma maupun Bapak Bambang Nursena? Silahkan tulis komentar saudara di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya kembali ingatkan kepada kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Pastinya ada banyak hal yang diperhadapkan dengan kita hari-hari ini, entah itu sukacita, entah itu duka cita. Saudaraku dalam Tuhan, kalau saat ini kita dalam keadaan duka cita, kita sedang diberkati, kita sedang berkelimpahan, kita sedang mengalami berbagai-bagai sukacita. Saudaraku dalam Tuhan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena sumber sukacita kita adalah Tuhan.
Yang memberkati kita hari-hari ini adalah Tuhan. Yang memberkati pekerjaan kita, yang memberkati keluarga kita, yang mencukupkan segala kebutuhan kita adalah Tuhan. Ya, jadi kita sebagai anak Tuhan wajib bersyukur kepada Tuhan, wajib memuliakan Tuhan, apalagi ketika kita dalam keadaan sukacita. Nah, saudara kaum Tuhan, bagaimana kalau apa yang kita alami hari ini kebalikan dari sukacita, yaitu berbagai duka cita, berbagai masalah, berbagai persoalan, berbagai problem yang boleh menghimpit kehidupan kita. Saudara, dalam Tuhan kita tidak boleh berkecil hati, kita tidak boleh tawar hati, tetapi kita tetap semangat. Kita harus percaya bahwa Tuhan ada bagi kita, Tuhan mampu menolong kita, Tuhan mampu menolong setiap kita, dan Tuhan mampu membebaskan kita, memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan kita. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan lebih besar dari persoalan kita, kita percaya bahwa Tuhan lebih dahsyat dari segala persoalan kita. Hal yang terpenting adalah bagaimana hidup kita senantiasa berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, yakin akan janji Tuhan, dan juga taat akan firman Tuhan. Saudara, banyak orang merindukan berkat daripada Tuhan, tetapi mereka tidak taat akan firman Tuhan. Maka itu merupakan iman yang sia-sia. Hal yang utama adalah kita taat akan firman Tuhan. Soal berkat itu urusan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu keperluan kita. Ya, tanpa kita minta pun Tuhan tahu. Nah, kita harus taat akan firman Tuhan. Dengan kita taat akan firman Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Dengan kita memuliakan Tuhan, maka yakinlah di waktunya Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan pasti memberkati kita, dan Tuhan pasti membuat kita bersuka cita. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Sekali lagi, jika saudara punya komentar yang baik, silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang memberkati, komentar yang memuliakan nama Tuhan, dan juga komentar-komentar yang membuka wawasan kita bersama. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Jangan takut, jangan takut. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Guru melepaskan generation upbreak in the name of Yeshua Masih. Segala kutuk turun temurun 3-4 turun. Segala roh ketakutan hancur di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Roh ketajisan hancur demi nama Yesus. Dalam Borobosir sekarang. Bapakku Elohim Tuhan, oh Basira, Moria, Sekadaramu, yang kami butuhkan saat ini. Ya
membakar setiap hati untuk mengasihi Engkau. Kurubusik kata-kata. Pagi yang indah ini Tuhan, kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Kami percaya Engkau memakai hamba-Mu lebih dahsyat dan luar biasa. Karena Tuhan kami Tuhan yang hebat. Terpujilah nama Engkau ya Bapa. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan. Pada pagi hari ini selain penuh kemuliaan-Mu, dilawati, diubahkan sifat kami yang lama sudah diperbaharui. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua percaya, katakan amin. Jesus is the best. Sila kembali ke tempat duduknya. Teman-temanku, setelah menyaksikan video tadi, kita dapat melihat bahwa terjadinya pemurtadan ataupun alasan penyebab dari banyaknya orang-orang murtad dari Islam menjadi Kristen, menjadi Hindu, menjadi Buddha, ataupun menjadi ateis. Sebenarnya kita sudah melihat bahwa mereka mendapati banyaknya hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak logis, yang diajarkan oleh para ulama, oleh para pemuka agama, dan juga banyaknya cara hidup yang tidak menjadi contoh dan teladan, dan banyaknya ajaran-ajaran yang diajarkan di dalam Al-Quran tidak sesuai ataupun tidak make sense dengan kehidupan dari zaman ke zaman, sehingga itu menjadi beberapa alasan yang kemudian membuat Islam ditolak di berbagai tempat, dan juga Islam ditinggalkan orang. Maka sebagai sesama anak bangsa, memang sudah saatnya Muslim membenahi diri agar tidak terlalu arogan dan agar tidak terlalu percaya diri sebagai mayoritas di tengah-tengah bangsa ini, tetapi tetap membudayakan akan sikap, saling menghargai, saling hormati, karena sesungguhnya khususnya Indonesia ini adalah negara yang bineka berbeda-beda, tapi meskipun kita berbeda, sesungguhnya kita satu Indonesia. Karena itu mari kita menjaga akan ketertiban akan rasa ataupun sikap rendah hati satu dengan yang lain, dan bagi teman-teman yang Kristen teruslah setia kepada Tuhan dan teruslah lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan agar setiap kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi kita bisa menjadi berkat kepada siapapun dan dimanapun agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Kami sangat hormati dan kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan
atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih, doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.